Baik, chapter 3 ini berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Kalau kita belajar akuntansi, mahasiswa akuntansi, pasti ini ada mata kuliah sendiri selama 1 tahun. Cuman di sini hanya 1 bab ya. Jadi sistem informasi akuntansi ini membahas bagaimana proses akuntansi dari mulai dokumen sumber sampai nanti pelaporan keuangan. Dokumen sumber itu ada di bisa voucher, ada di bukti kas, ada rekening koran, semua transaksi. Itu ada dokumen sumber. Jadi kalau bicara pajak, pajak itu berbasis transaksi. Transaksi ini kalau di dalam akuntansi harus bisa mempengaruhi persamaan akuntansi. Jadi di mungkin akuntansi dasar kita sudah membahas, jadi saya ringkas di sini pemahaman terkait dengan A sama dengan liabilitas ditambah aset. Pola aset. Liabilitas ditambah ekuitas. Nah, chapter 3 ini fokusnya di sini. Bagaimana proses akuntansi itu berasal dari sebuah transaksi. Pokoknya, nah ini penting nih Mas Mbak ya. Saya selalu pakai ketika saya membahas pajak. Bahkan di dalam webinar-webinar, di dalam pelatihan-pelatihan, selalu kalau ada pertanyaan, saya akan balikin ke sini. Ya, saya akan balikin ke sini. Ini siapa ini? Aminatun nih ya, mungkin bisa di mute. Nah, nongol saya. Ya, Mbak. Baik. Ya, jadi basic terminologi ini nanti debit kreditnya, accounting equation. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya di chapter kita terkait dengan siklus sistem informasi akuntansi di sini. Persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi ini selalu saya pakai sampai sekarang. Jadi Mas Mbak perlu memahami. Pokoknya kalau ada jurnal pasti harus ada yang diakui. Jadi gini, ketika belajar akuntansi, ini ada 4 perlakuan akuntansi, ini penting ya. Atau saya tulis di chat, biar tulisannya lebih bagus. How to present, how to disclose. Nah ini Mas Mbak, pokoknya kalau bicara akuntansi, bagaimana cara mengakui. Nah, cara mengakui ini nanti kita lihat dengan jurnal debit kredit. Terus berapa yang kita harus akui? Itu berarti menggunakan pendekatan pengukuran. Nah, kalau nanti Mas Mbak belajar akuntansi pajak, fokusnya di 2 yang pertama ini. How to recognize, how to measure. Itu akan selalu saya ulang-ulang karena di dalam penelitian disertasi saya juga fokusnya di sini. Masalah penyajian kita ngikut akuntansi, masalah disclose atau pengungkapan kita ikut akuntansi, tapi kalau udah bicara masalah pajak, nah nomor 1, nomor 2 itu paling penting. Kapan ngakui? Yang jelas pakai accrual. Tapi bisa juga pajak mengakui cash basis, makanya di dalam pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP kita masih mengakomodasi cash basis. Kenapa? Karena ada perusahaan-perusahaan kecil ya yang notabene kayak misalkan toko kelontong, yang toko warung-warung di dekat kita tempat tinggal ya, kita tinggal itu kan biasanya cash basis. Nah, oke. Jadi ini cerita tentang sistem informasi akuntansi, bagaimana transaksi kemudian nanti diposting, kemudian muncul di dalam jurnal, jurnal itu nanti terkumpul selama setahun, dikelompokkan ke masing-masing sampai kemudian muncul trial balance. Ini mudah-mudahan sudah belajar di akuntansi dasar, di dasar akuntansi, muncul trial balance sampai akhirnya muncul laporan keuangan. Jadi kata kuncinya ini nanti sampai nanti kita belajar ataupun sudah kerja, saya selalu tanya jurnalnya apa gitu. Jadi seringkali saya menggunakan pendekatan jurnalnya apa. Kenapa? Karena untuk bisa menjawab isu pajak harus kita bisa lihat jurnalnya. Jurnal itu akan merepresentasikan rumus ini, rumus A sama dengan L plus E. Misalkan gini,
Saya ngasih uang. Ngasih uangnya sebagai apa? Saya ngasih uang ke Krisna misalkan ya, Mas Krisna. Ngasih uangnya sebagai apa? Kalau pinjaman, jurnal saya piutang pada bank. Kalau saya ngasih misalkan, udah saya kasih hibah, bantuan. Jurnal saya, bantuan, biaya bantuan atau biaya hibah pada bank. Itu. Jadi tergantung niatnya juga. Dari sisi Mas Krisna juga nanti sama. Kalau misalkan menerima uang karena utang, pinjaman, berarti jurnalnya bank pada utang. Tapi kalau misalkan dicatat sebagai hibah, bantuan, sumbangan, berarti bank pada pendapatan lainnya, ya, pendapatan di situ atau keuntungan. Nah, ini tergantung dari transaksi yang terjadi. Kayak misalkan kalau kita melihat misalkan ya, kalau Mas Mbak misalkan kalau yang laki biasanya beli di toko Shopee ya, laki cewek cowok cewek biasanya beli, kalau mahasiswa saya sering menanya beli di Shopee. Pertanyaan saya, kalau Mas Mbak misalkan yang Mas beli sepatu sneaker ke Shopee. Sebetulnya kita beli ke Shopee atau kita beli ke merchant-nya, ke sneaker-nya. Mas Mbak, ini kita beli ke siapa? Ke merchant-nya, Pak. Ke Merchant-nya. merchant-nya. Nah itu. Padahal uangnya ke Shopee dulu ya. Iya. Nah, jurnal kita berarti tetap nanti udah bayar. Cuma nanti si siapa? Si merchant-nya itu akan mencatat sudah kejual tapi belum bisa dapat duit. Makanya jurnal merchant akan mencatat piutang pada penjualan. Nah, nanti si Shopee akan mencatat bank pada piutang, bank pada utang lainnya. Karena bukan penjualan dia. Nah, ini ya, bank pada utang lainnya. Jadi ini selalu seimbang nih, bank pada utang lainnya. Bank posisi aset, utang lainnya posisi liabilitas. Mas Mbak atau kita, ya saya belanja ke Shopee, ya saya udah bayar. Berarti apa? Aset, misalkan itu kalau Shopee mungkin, kalau sneaker mungkin sepatu terlalu nih, laptop lah. Nah, laptop kalau saya perusahaan, saya akan mencatat laptop 20 juta berarti aset, fix aset pada bank. Nah, nanti pada saat transfer, Shopee akan mencatat, mencatat pendapatan dia. Jadi kita harus melihat transaksinya. Jadi kata transaksi menjadi penting karena akan mempengaruhi isu pajaknya. Cuman kita nggak bahas isu pajaknya, kita bahas akuntansi keuangan. Baik, ini sistem informasi akuntansi ya. Nah, proses yang dilakukan dari mulai jurnal sampai ke jurnal itu nanti di recording ini. Jadi proses recording ini jurnal. Jadi identifying itu artinya kita mengidentifikasi ini pos apa nih. Kayak tadi ya, saya ngasih ke Mas Krisna, ini ngasihnya sebagai apa? Sebagai bantuan, oke. Saya akan mencatat biaya sumbangan pada bank. Kalau misalkan saya ngasih pinjem, jurnalnya piutang, identifikasi dan lalu dicatat. Nah, dicatat dengan cara jurnal sesuai dengan akun-akun yang ada, posting masuk ke sistem informasi akuntansi, nanti pada akhirnya akan muncul neraca lajur, kalau perlu dicek lagi sehingga mungkin ada kesalahan, makanya perlu ada adjusting entries. Ada ayat jurnal penyesuaian, barulah kita menyiapkan pelaporan keuangan, nah baru closing. Ini biasanya di semester awal ya, di akuntansi dasar. Oke, nah ini cerita di accounting cycle. Nah ini akan terjadi setiap ada transaksi ketika jadi intinya gini, transaksi ini akan Mas Mbak harus memahami dulu. Pajak itu nempel ke transaksi. Transaksi apapun bisa memunculkan isu pajak. Jadi kalau bicara transaksi ini suatu kesepakatan yang menghasilkan perubahan persamaan akuntansi. Bisa jadi persamaan akuntansinya tidak hanya di neraca, tapi juga laba rugi. Nah, contoh di chapter ini banyak, cuman saya nggak bahas detailnya. Nah, selalu jurnalnya debit kredit. Bisa jadi kalau ini naik, berarti di sini harus naik.
Kayak tadi misalkan piutang, bank pada utang. Atau bisa juga ekuitasnya naik. Bank pada, kayak Mas Krisna, bank pada pendapatan. Pendapatan nanti ujungnya masuk ke laba rugi masuk ke ekuitas, ke return earning ekuitas. Nah, jadi cerita tentang chapter 3 ini, siklus akuntansi ini menjadi penting ketika kita memahami perpajakan. Ketika kita memahami, jadi Mas Mbak terjun ke dunia usaha, terserah sebagai apa, ya kalau calon mak-mak berarti kan kemungkinan dilamar. Ini kita nggak bahas ya. Jadi terjun ke dunia usaha, di situ akan berhadapan dengan transaksi-transaksi yang begitu banyak. Pokoknya semuanya mengacu ke ini. Jadi ini yang sering saya tekankan. Pasti saya balik tanya, jurnalnya apa? Karena apa? Itu akan menentukan isu pajaknya. Baik, ini cerita sekilas ya. Nah, basic accounting, ini sistem informasi akuntansi, ini sebenarnya ada pelajaran khusus ya, mata kuliah khusus 1 tahun, dulu saya dapat dari STAN. Transaksi kita kumpulin, kemudian ya kita nanti lihat nih transaksinya seperti apa, dipilah-pilah. Ya, saya sih tidak membahas accounting sistem informasi akuntansi berbasis komputer ya. Nah, tujuannya apa? Intinya memberikan informasi kepada manajemen. Bentuknya apa? Ya informasi apa saja. Di sini kan contohnya utang, jenis utang apa yang masih belum dilunasi. Kemudian penjualan kita ini lebih tinggi. Yang sekarang ini lebih tinggi atau lebih rendah, bisa juga aset kita. Pokoknya informasi terkait dengan. Jadi kalau secara sederhana gini Mas, pertanyaan yang banyak ini, informasi buat siapa? Buat shareholder. Pernah saya cerita ya, buat shareholder. Shareholder itu investor. Hei manajemen, selaku pengelola modal, nih gua kasih lu modal. Silakan lu kelola, nanti tahun depan lu buat laporan. Laporannya apa bos? Sekarang gini, hasil kerja lu apa? Kalau memang lu jualan, tunjukin jualan lu. Muncullah laba rugi. Bos, saya sudah jualan segini, biaya segini, untung segini. Oke. Nah, saya butuh informasi yang kedua. Apa itu? Nah, kata si investor, gini, lu invest pengelola modal, berarti lu harus menunjukkan ini uang saya yang 1 miliar buat apa aja. Jadi udah jadi apa aja. Nah, otomatis saya perlu tahu, misalkan sudah beli tanah, sudah mau masuk ke deposito, sudah bertransaksi cuman belum dilunasi piutang, sudah saya beli persediaan bos. Nah, saya perlu tahu per tanggal akhir tahun. Makanya kalau neraca pasti menggunakan laporan per tanggal akhir tahun, tanggal tertentu. Beda kalau penjualan, ini nanti saya bahas di bab 4 ya. Beda kalau penjualan, bab 4, bab 5 itu terkait. Penjualan yang dilihat apa? Ini ya lu ngapain aja dari duit 1 miliar, kata si investor ke manajemen. Ya gua udah operasiin bos, gua sudah nyatet nih penjualan selama setahun, biaya selama setahun, labanya sekian. Nah, berarti cerita tentang periode. Jadi kalau laporan laba rugi berarti cerita tentang periode. Ini saya coba sederhanakannya. Oke, saya tidak bahas ini. Nah, ini yang paling penting, debit kredit. Pokoknya cerita tentang debit kredit ini cerita tentang bagaimana saya bertransaksi, berarti saya mencatat, lawan transaksinya mencatat. Kalau saya misalkan ngasih ke Mas Krisna tadi ya uang, berarti posisi uang saya berkurang, berarti kredit. Nah, debitnya apa? Saya udah ngasih. Nah, saya udah ngasih, ya udah biaya sumbangan. Kalau ini memang untuk mahasiswa perpajakan, jurnal debit kreditnya nggak terlalu ini, tapi logikanya harus masuk gitu. Ini saya tidak bahas transaksi-transaksi ini. Ini saya skip saja. Contoh,
Owners invest. Gua kasih $40.000 untuk dapat saham. Berarti perusahaan investnya akan mencatat aset bank, kreditnya adalah ngeluarin saham. Nah ini yang sering saya contohkan kayak gini nih. Ini di jurnalnya apa? Berarti ada isu pajak nggak? Kayak 40.000 di sebelah kanan ini ada isu pajak nggak, Mas Mbak? Ini kalau dari sisi pajak. Belajar PPh Badan ya? Sudah belajar atau lagi? Lagi belajar, Pak. Lagi belajar nih. Ini sering, nanti pas bicara akuntansi pajak, saya biasanya ngajar juga dengan Pak Adam. Nah kayak gini nih, owners invest 40.000 in exchange of ordinary share. Artinya saya si owner berarti saya investor, saya ngasih 40.000 modal buat lu investi. Ya sudah, yang mencatat investi, berarti dia akan mencatat bank asetnya, lalu saham. Pertanyaan saya dari investi, objek pajak atau non? Oh, pertanyaannya ini penghasilan atau bukan? Nah, itu dulu. Dari sisi pasal 4 ayat 1 masuk nggak tambahan kemampuan ekonomis? Dari sisi investi ini. Mas Mbak, si investi dapat 40.000. Berarti ada tambahan harta nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau gitu 40.000 sebelah kanan itu penghasilan atau bukan? Iya. Penghasilan. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Karena ada tambahan kemampuan ekonomis ya. Objek pajak atau enggak? Nah, 40.000 sebelah kanan itu objek pajak atau bukan? Nah, berarti kita harus melihat ke aturan yang ada. Nah, itu ceritanya gitu, Mas. Ketika Mas Mbak misalnya di perusahaan, oh ini ada tambahan kemampuan ekonomis karena aset saya tambah. Cuman ketika aset saya tambah, berarti tambahan kemampuan ekonomis. Pertanyaan berikutnya, yang 40 sebelah kanan itu kan, ini karena setor saham bisa juga dapat hibah, berarti penghasilan. Nah, kalau setor saham, berarti ngeluarin saham. Penghasilan nggak? Penghasilan, tambahan kemampuan ekonomis. Pertanyaan berikutnya, objek pajak atau non? Nah, kalau udah pertanyaan objek pajak atau non, kita baca Undang-Undang PPh pasal 4. Dalam hal ini pasal 4 ayat 3 huruf Charlie. Non objek pajak, setoran saham. Nah, itu. Jadi cara mengidentifikasi pajak dari jurnal. Nanti sampai sekarang pun saya menggunakan pendekatan ini. Di dalam menjelaskan teman-teman konsultan, setiap ada pertanyaan klien selalu pakai jurnal paling sederhana. Nah, kayak gini nih sekarang. Perusahaan mengeluarkan 600 cash untuk biaya sekretaris. Ya, biaya sekretariat ya, upah. Ini secretarial wages ya, gaji sekretaris ya. Jurnalnya apa? Yang jelas kas, kredit. Berarti asetnya minus. Nah, debitnya apa? Nah, itu. Oh, ini keluar cash. Berarti kreditnya kas. Kasnya keluar. Nah, debitnya apa? Ini biaya. Expense. Nantinya masuk ke ekuitas. Masuk ke retaining ya. Nah, sama pertanyaan Pak, kalau nanti bicara masalah pajak, ini expense. Kan ini expense, berarti pajak fokus di laba rugi ya. Bicara pajaknya gimana? Nah, ini biaya. Kalau pasal 6 ayat 1 mendapatkan nagih dan membayar penghasilan. Konsep di akuntansinya matching cost against revenue. Jadi kalau Mas Mbak belajar pasal 6, pasal 9, itu konsep akuntansi itu. Matching cost against revenue. Kalau Mas belajar pasal 4, itu konsep akuntansi tentang penghasilan.
Kira-kira biaya sekretaris, upah gaji sekretaris, oh berarti berhubungan dengan usaha dong, karena ada penghasilannya, oh berarti deductible. Nah, jadi pakai logika sederhana matching cost against revenue. Kalau ada biaya, harusnya ada penghasilan dong. Kalau nggak ada penghasilannya, berarti biayanya non-deductible expense. Oke, ini cara mengaitkan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Sekarang yang ketiga. Misalkan membeli peralatan kantor seharga 5.200. Nah, tapi dengan cara ngutang. Berarti peralatan kantor muncul peralatan kantor kan aset. Debit aset. Nah, ini promissory note kan utang, wesel bayar. Bunganya nanti 10%. Nah, utang berarti masuk liabilitas. Ini. Nah, ini persamaan akuntansi selalu debit kredit. Yang keempat, menerima 4.000 tunai atas jasa yang telah diberikan. Oh, 4.000 tunai berarti bank naik, katakanlah kas naik 4.000, sementara service perform. Oh, ini masalah pendapatan, masuk ekuitas. Ini. Nah, kalau udah kayak gini, sama pertanyaan. Aset nambah? Nambah. Oh, berarti tambahan kemampuan ekonomis masuk. Kalau gitu, nah kita lihat, oh pendapatan, ya sudah. Berarti objek pajak penghasilan. Nah, cerita berikutnya, bayar tunai. Bayar utang, bayar utang. Pay off a short-term liability of $7,000. Ya. Oh, bayar berarti uangnya keluar, kredit. Nah, utangnya lunas, utangnya kan diisi kredit, berarti debit. Utangnya turun, minus, asetnya minus. Nah, selalu persamaan ini tetap terjaga. Oke. Membayar dividen tunai 5.000. Dividen tunai ada di mana? Ada di ekuitas. Bayar. Oh, berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang. Declare. Declare itu artinya mengumumkan. Oh, berarti saya perusahaan investi utang ke pemegang saham. Oh, declare bukan paid ya. Declare a cash dividend. Berarti mengumumkan oh sudah ada utang. Nah, cash dividennya dari mana? Oh, berarti return earning-nya turun. Karena dividen itu kan diambil dari saldo laba. Saldo labanya turun. Jadi persamaan akuntansi tetap terjaga. Karena utangnya nggak bisa dibayar, akhirnya nego ke investor. Investor, tolong dong utang lu dikonversi menjadi saham aja deh, biar gua nggak perlu bayar bunga itu. Ya udah deh, konversi saham. Jadi utang dikonversi menjadi saham. Debt to equity swap. Utangnya turun, oh berarti minus. Sebagai penggantinya terbitin saham biasa. Oh ya berarti sahamnya naik, modal sahamnya naik. Ini. Pay cash $16,000 ya for delivery van. Berarti beli tunai. Beli tunai, oh fund. Ini fund untuk delivery ya, untuk antaran. Fund berarti aset. Debit aset, oh saya bayar tunai. Asetnya naik untuk aset tetapnya, tapi kasnya turun. Ini. Kasnya asetnya naik, yang bawah berupa delivery van, tapi di sisi lain kasnya turun. Nah, jadi cerita sederhana kita adalah selalu debit kreditnya seimbang. Cuman yang penting adalah, Mas Mbak, nah
cerita-cerita tentang jurnal transaksi ini ada isu pajaknya. Kalau kayak gini, isu pajaknya apa, Mas, Mbak? Nomor 8. Beli aset, berarti PPN. Nah, itu nanti. PPN lagi belajar juga ya? Iya, Pak. Semester Oke. ini. Karena ada penyerahan. Penyerahannya fund. Fund itu outputnya. Nah, ini cerita tentang akuntansi keuangan nggak melibatkan cerita pajak. Baik. Ya. Ini cerita tentang apa? Jadi kalau pedagang di pasar, dia nggak punya pemisahan harta untuk usaha atau untuk diri sendiri. Pokoknya saya datang dari rumah membawa barang dagangan, misalkan 100 kilo apa? 100 kilo, kalau kilo apa sih? Misalkan yang sekarang lagi apa yang kiloan? Atau 100 botol minyak wangi lah ya, 100 botol minyak wangi. Susah nyari nih, karena saya harus menyesuaikan pemikiran saya ke mahasiswa, nggak, belum nyambung. Ya, saya ya udah ambil minyak wangi 100 botol minyak wangi. Ini kalau pedagang biasa. Nah, nanti pas selesai, ya selesai pasar, ini kalau di Tanah Abang tuh suka teman saya itu bawa ini apa, bukan koli ya, kodi. Kodi itu untuk apa? Pakaian. Jadi di Tanah Abang itu kan Senin Kamis itu pasarannya. Datang yang bawa 100 kodi atau misalnya ya 100 kodi, nanti tinggal 20. Berarti kejual 80. Berarti persediaan saya berkurang, ya sudah saya dapat duit berapa? Ini cerita tentang saya punya usaha pribadi. Nah, itu yang kita kenal dengan proprietorship. Kalau nanti saya catat ya, saya nggak perlu gaji saya karena itu bisnis saya pribadi. Modal saya perlu segini, apa? Modal saya ya 100 kodi tekstil, 100 kodi baju koko. Nah, jadi modal sekaligus pengelola. Kalau nanti ada kerja bareng ya sama. Nanti itu modal dan pengelola jadi satu. Kenapa partnership ini? Ya partnership ini sebenarnya kan perjanjian. A dan B berjanji melakukan satu usaha yang nggak ada pemisahan antara pengelola dan investor. Nah, pajak menggunakan yang sebelah kiri ini dengan pendekatan pembukuan. Sementara kalau yang sebelah kanan, corporation, itu yang pernah kita bahas, itulah yang namanya akuntansi. Jadi yang sebelah kiri, ini kita ibaratkan tadi pedagang Tanah Abang, pokoknya yang gua pentingin ya, gua bawa persediaan berupa 100 kodi baju koko, datang ke sana, pulang sore tinggal 20, berarti kejual 80. Ya udah buat saya makan, termasuk saya kasih ke bini saya, ke anak-anak saya buat pendidikan. Jadi nggak ada pemisahan antara bisnis dengan pribadi. Ini proprietorship atau partnership. Partnership ya kalau kita patungan ya itu sama. Nah, makanya capital account modalnya itu kalau sudah modalnya 100 kodi baju koko, nanti kemudian berkurang tinggal 20, ya uangnya saya pakai buat makan, buat transport. Ini karena teman saya dari Tegal, ya itu. Jadi modalnya saya pakai. Nah, kalau yang sebelah kanan, ini yang kita kenal dengan akuntansi. Nah, di situ ada pemisahan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Makanya pengelola modal perlu membuat suatu ini pembukuan yang lebih rapi dan harus mencerminkan
ada pemisahan, makanya muncul teori entitas. Jadi di sini teori entitas ini muncul. Entitas itu artinya apa? Terpisah. Nah, bicara akuntansi, pajak, bicara teori entitas, berarti ada pemisahan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Nah, kalau gitu, sekarang pemilik modal siapa? Pemilik modal itu ya bisa berupa orang yang punya dana, terserah dia mau ngasih pendanaan ke kita, bisa dalam bentuk debt investor atau debt financing ya, ngasih pinjaman, atau bisa juga dia ngasih modal dalam bentuk saham. Nah, kalau kita bahas yang ada di sini corporation, ini rata-rata modalnya berupa saham. Modal saham nanti muncul. Kenapa ada share premium? Mungkin juga modal sahamnya kan ada nilai nominalnya, tapi ada harga pasar. Saya terbitin saham nilai nominalnya 1.000, tapi harga pasar kalau dijual di bursa saham itu bukan 1.000, 3.000. Nah, 2.000-nya itu menjadi share premium. Share premium itu sama dengan agio kalau di Indonesia. Ya. Ada literatur yang mengatakan paid in capital. Jadi share capital modal saham pasti dengan nilai nominal. Ini par value ini. Ini par value. Nilai nominal. Kalau orang stan biasa menggunakan nilai pari, istilahnya itu. Par value. Nah, nanti bicara di chapter 16 kalau nggak salah itu masalah investment ya. Par value. Saya nerbitin modal saham pasti dengan nilai nominal. Cuman kan harga pasarnya bisa naik turun. Nah, saya terbitin dengan harga 1.000, tapi harga pasarnya 3.000. Nah, 2.000-nya dicatat di share premium alias agio saham. Itu. Jadi ada pemisahan antara pengelola modal dengan pemilik modal, sehingga perlu ada pertanggungjawaban. Kalau nanti pemilik modal mau dapat, nah bagi hasil saya mana? Oke, bagi hasil Bapak sebagai investor saya kasih dalam bentuk dividen. Kita bagi deh keuntungannya. Jadi keuntungan yang sudah kita pupuk di dalam rekening, sebagian bisa kita sisihkan untuk dividen. Nah, bagian laba untuk pemegang saham. Nah, sisanya apa? Untuk ekspansi, Pak. Untuk bangun pabrik baru. Oke, silahkan. Nah, ini kalau yang sebelah kiri, teori proprietorship, pemilikannya, perorangan nih biasanya, corporation nih perusahaan, nah, ada pemisahan, entitas itu artinya misah ya, pengelola modal dengan pemilik modal. Makanya perlu ada komponen ini, share capital. Share premium, dividen, return earning. Nah, ini tampilannya kalau pajak berkepentingannya terhadap income statement. Nah, cerita sederhananya tadi ya Mas Mbak, pokoknya pemilik modal butuh informasi apa? Pertama adalah, nih gua udah kasih modal 1 miliar, lu apain aja? Nah, lu apain aja, lu buat beli apa aja, itu namanya statement of financial position. Gua udah beli aset bos, gua udah beli persediaan bos, gua udah beli gedung, gua udah beli tanah, gua udah beli mesin. Nah, itu yang statement of financial position. Nah, terus gua juga udah puter nih duit yang bos kasih untuk menjual barang persediaan. Nah, ini yang disebut dengan income statement. Nah, nanti pas laporan, ketika misalkan untungnya akan terakumulasi di dalam suatu retained earning. Ada yang mengatakan saldo laba, ada yang mengatakan laba ditahan.
Jadi keuntungan selama operasi, keuntungan kinerja perusahaan yang dikelola oleh manajemen itu terkumpul di returning dan nanti dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, dividen bagi si pemegang saham itu penghasilan yang tadinya saya nggak punya duit jadi punya duit gara-gara ada dividen. Oh, berarti ada tambahan kemampuan ekonomis. Nah, tinggal isu berikutnya adalah ini objek pajak atau enggak. Ini Mas Mbak kalau mau skripsi ini lagi rame karena baru ada aturan dividen itu non objek pajak. Loh, kenapa nggak dipajakin? Bahkan penghasilan. Ya, negara maunya gitu. Loh, buat apa? Negara pengen di pemegang saham itu punya duit dan nggak usah dikenain pajak. Tujuannya apa? Biar duitnya lebih banyak. Kalau duitnya lebih banyak, berarti dia bisa muter duitnya lebih gede lagi. Kalau misalkan nanti dividennya 1 miliar, dipotong 100 juta, 10%. Berarti cuma punya duit 900. Kalau mau investasi, duitnya yang bisa diinvestasikan cuma 900. Sekarang kalau nggak kena pajak, berarti punya duitnya 1 miliar. Otomatis yang bisa diinvestasikan 1 miliar. Berarti kan bisa nambah modal. Berarti bisa usahanya semakin besar karena modalnya semakin besar. Nah, itu cerita tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kenapa tidak merupakan objek pajak untuk dividen. Saya tidak bahas ini, ya ini kerangkuman. Step in accounting cycle, saya fokus di sini, itu yang tadi cerita Mas ya. Jadi cerita ini selalu dipakai, nanti kalau Mas Mbak belajar dasar-dasar pemeriksaan pajak, atau yang satu lagi topiknya investigasi, itu akan ngetrace dari sini nih. Jadi kalau belajar dasar-dasar pemeriksaan pajak, ceritanya gini. Sebetulnya transaksi kita mulai dari sini, terus lari ke sini, nah, terus ke bawah, ini ada panahnya, ya, searah jarum jam. Nah, kalau pemeriksaan, justru ini audit nih, mulainya dari sini. Jadi kalau Mas Mbak belajar pemeriksaan pajak, ngetrace-nya itu yang disebutkan dari sini, muter. Ini. Nah, jadi konsep pemeriksaan pajak, konsep investigasi dari sini. Audit keuangan yang dilakukan oleh KAP juga ini. Makanya harus tahu, ya auditor pemeriksa pajak harus tahu bagaimana proses bisnis siklus akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan selaku wajib pajak. Oke, itu ya. Jadi ini ada, pokoknya kalau udah ngomong pembukuan secara pajak pasti nempel ke accounting. Nih. Identifying ya, kita lihat satu-satu identifying recording transaction, artinya yang tadi, sekarang gini, Mas, oke, misalkan saya contoh, ini yang saya buka, misalkan Mas Raffi, Mas Raffi kita janjian ketemuan di sini dong, ke mana? Citos. Oke. Sekarang janjian ke Citos. Sudah ketemu di sana, kira-kira ada transaksi nggak? Misalkan janjian ketemu ngobrol 2 jam. Berarti mempengaruhi persamaan akuntansi nggak? Ngobrol. Ini nggak ngobrol, nggak dikasih makan di sini. Enggak. Udah, Pak. Nggak. Berarti nggak ada transaksi. Tapi giliran, misalkan, ini kita sama-sama perusahaan. Mas Raffi dari perusahaan, saya perusahaan. PT Prianto, PT Raffi. Oke, silakan pesan. Nanti saya yang bayar. Nah, di situ udah ada transaksi. Ketika saya bayar, katakanlah 2 orang 500.000, nah, saya mencatat sebagai apa? Expense. Saya expense, ya entertainment expense, kemudian kas ya, atau bank katakanlah. Itu. Nah,
Ini cerita tentang identifying. Kalau yang tadi cerita pertama ngobrol 2 jam tanpa ada, ya ngobrol, cuman ngobrol aja, ya nggak ada transaksi. Karena apa? Tidak mempengaruhi persamaan akuntansi. Giliran ketika saya ngeluarin duit untuk ngasih, untuk traktir, nah di situ duit keluar. Berarti persamaan akuntansinya terpengaruh, makanya ada jurnal. Ini. Nah, urusan berikutnya memang biasanya sudah merupakan software ya, akuntansi. Dari jurnal, pokoknya kita posting jurnal. Ya. Nah, ini contoh tadi, kalau setoran saham, ya kalau tadi biaya entertainment pada bank, ini saya tidak bahas detail ya. Ini nanti akan masing-masing chapter itu akan diilustrasikan mudah-mudahan oleh Pak Adang. Kalau saya memang mengilustrasikan secara detail chapter ini jurnalnya apa, dan biasanya saya tambahkan isu pajaknya. Ya cuman karena saya ngajar 4 sesi, Pak Adang sisanya ya, berarti Pak Adang 10 sesi, termasuk Pak Adang nanti yang saya tangkap Pak Adang UTS juga, kemudian UAS. Nah, saya diminta untuk ngasih tugas. Nah, tugas saya gampang lah. Pokoknya nanti ada soal, saya kasih, nah silakan nanti dijawab. Agar orisinil saya minta tulisan tangan ya, tulisan tangan ya. Tolong kalaupun diskusi ya jangan plek sama lah, pakai bahasa sendiri gitu. Ya agar ada nilai dari saya kata Pak Adang gitu ya. Ya tulisan tangan tujuannya saya kalau ini kan cepat copy paste ya. Kalau tulisan tangan kan paling tidak saya pengen. Artinya saya ingin melihat bagaimana cara berpikir Mas Mbak ini menjawab pertanyaan saya. Ya dari chapter yang saya bahas di 4 sesi ini, itu permintaan Pak Adang ya. Jadi saya nggak masukin soal di UTS, nanti UTS-nya full Pak Adang. Kalau UTS pas pandemi ini gampang, UAS gampang karena take home test semua. Baik. Nah ini jurnal ya. Saya tidak bahas jurnal ini. Posting ini udah urusannya biasanya ke software. Saya loncat ya. Nah, oke, posting semua trial balance sampai laporan keuangan saya loncat. Nah, sekarang terus kenapa perlu ada penyesuaian? Kan kadangkala kelewat. Itu aja sih sebetulnya. Kadangkala ada yang kelewat atau mungkin misal saya nyewa gedung ini selama setahun. Bayarnya berapa? 1,2 miliar. Bayar cash di depan. Jurnalnya apa? Ini kan saya berkantor di Gedung Antam nih, lantai 8, satu lantai. Saya bayar, sewa dibayar di muka, senilai biar gampang ngitungnya 1,2 miliar ke pengelola gedung. Berarti saya akan menjurnal apa? Mas Mbak? Sewa dibayar di muka di debit, terus kreditnya cash. Nah. Selanjutnya cash. Ya. Kalau misalkan saya sewa 2 tahun ke depan, jadi bayarnya sekarang 2,4 miliar. Jurnalnya sewa dibayar di muka juga. Jadi saya nyewa 2 tahun, 2,4 miliar biar gampang hitungnya. Mulai sekarang berarti bulan Maret. Apa jurnal saya sebagai tenan? Oh, udah jadi building bukan ya, Pak? Nah, ini nanti ada Tetap sewa dibayar di muka, Pak. Kalau akuntansi yang lama tetap sewa dibayar di muka pada bank. Tapi akuntansi yang baru per 2020 enggak lagi. Oh. Munculnya apa? Aset hak guna. Nah, itu nanti dibahas khusus di chapter-chapter tertentu tentang leasing ya, tentang leases. Bayarnya apa? Aset hak guna. Loh, kenapa aset hak guna? Bukan sewa dibayar di muka. Jadi paradigma akuntansi terus, Bro. Gimana, Mas? Karena udah lebih dari 1 tahun ya, Pak. Kenapa? Karena udah lebih dari 1 tahun gitu ya, Pak.
Karena lebih dari setahun dianggap itu finance lease, sewa guna usaha, nggak ada opsi loh. Saya nyewa 2 tahun, nggak ada opsi. Nah itu nanti kita bahas sendiri. Jadi nanti Pak Adang ya bahas tentang sewa itu. Mudah-mudahan, karena terus terang chapter yang ada di e-book ini belum bahas. Tapi kalau di edisi 3, itu sudah dibahas tuh. Jadi mengacu pada PSAK 73, berlaku di Indonesia mulai 2020. Logikanya kenapa? Ya karena saya punya aset, satu lantai ini, aset hak guna berupa ya bangunan. Cuman saya punya hak menggunakan. Loh kenapa Pak? Ya karena saya bisa ngontrol lantai 8 ini. Jadi definisi asetnya berubah. Kalau yang tadi kan sewa dibayar di muka, itu nanti tinggal diamortisasi, tinggal. Enggak. Jadi kalau yang baru ini, saya akan mencatat right of use asset. Terus ada penyusutan? Ada. Kenapa? Ya sekarang sewa 2 tahun, ya saya susutin 2 tahun. Nah itu, tetap persamaan dasar akuntansi nggak berubah, cuman akunnya berubah. Nah itu nanti akan dibahas khusus ya. Ini contoh akuntansi terus berubah, mengikuti perkembangan, ya kayak ini contoh tadi. Tapi persamaan akuntansinya tetap, jadi basic equation ya, basic accounting equation-nya tetap sama. Nah itulah mengapa di tahun 2020 kemarin ini, saya mendapati beberapa klien yang minta bantuan. Karena apa? Yang tadinya sewa dibayar di muka diubah itu. Karena apa? Standar akuntansinya berubah. Bukan sewa dibayar di muka lagi, Bos. Karena udah lebih dari setahun ya, kontraknya lebih dari setahun ya dianggap sebagai ya Anda kan punya hak untuk menggunakan aset yang Anda sewa. Kalau yang sewa dibayar di muka itu kan sebenarnya pendekatannya di laba rugi. Ya karena expense-nya ditunda, sewa dibayar di muka, prepaid rent. Tapi kalau pendekatan neraca, enggak, Anda punya aset. Kenapa? Anda punya hak dan Anda punya kendali terhadap aset yang Anda sewa. Apa itu? Nah, namanya right of use asset, aset hak guna. Nah, itu contohnya. Betul, yang lama sewa dibayar di muka. Nah, ini perlu adjustment, ini contohnya. Ketika ada kesalahan, ada perubahan standar akuntansi, atau ada penyesuaian, nah itu perlu ada. Oke, kalau sudah kira-kira nggak ada kesalahan, ya barulah kemudian dibuat laporan keuangan. Nah, akhirnya laporan laba ruginya ditutup, close, ya income summary, masuk ke laporan posisi keuangan. Jadi ini tidak dibahas sampai detail karena bagian dari chapter ya. Oke, jadi ini ringkas. Intinya yang paling penting Mas Mbak ketika membahas chapter 3 itu yang pertama adalah persamaan akuntansi itu ya. Jangan sampai ya tadi debit kreditnya itu harus masuk, pokoknya gini. Ini teori personifikasi. Kalau ngeluarin kas, pokoknya kas kita ada di aset, kalau misalnya berkurang ya berarti kredit. Pokoknya persamaan akuntansinya kita pegang itu. Nama akunnya terserah. Nah, kayak tadi sewa dibayar di muka, tapi karena ada logika yang berubah, jadi underlying assumption-nya berubah, otomatis ya nama akunnya berubah. Nah, terus gimana? Kalau saya misalkan sewa 3 tahun nggak dibayar dulu, bayarnya nanti setiap tahun. Setiap tahunnya akhir periode. Misalkan saya masuk sekarang berarti Maret tahun depannya itu gimana? Nah, berapa tahun Pak? 2 tahun. Terus ya catat bukan sewa dibayar di muka lagi tetap. Right of use asset pada utang sewa. Utang sewanya sewa pembiayaan. Nanti seolah-olah kayak ada bunga. Nah, itu. Tapi oke, saya tidak bahas ini ya. Jadi artinya apapun transaksinya ketika mempengaruhi persamaan akuntansi, nah masuk tuh jurnal. Posnya yang pas apa? Nah, berarti harus ngikutin standar akuntansi.
Oke, itu yang pertama ya di bab 3. Yang kedua adalah siklus akuntansi ini. Siklus akuntansi ini akan kita pakai kalau Mas Mbak belajar DDPP, dasar-dasar pemeriksaan pajak. Kenapa? Akuntansi berasal dari transaksi, diposting, di jurnal, kemudian nanti masuk trial balance, kemudian ada adjustment, sampai akhirnya muncul laporan keuangan. Nah, kalau audit pajak, audit general, audit umum oleh KAP, audit pajak oleh KPP, itu berasal dari ujung akhir tadi, laporan keuangan, terus namanya ditelusur balik, alias trace back, sampai ke source dokumen, jadi dibalik. Siklus akuntansinya dibalik. Itu sebenarnya belajar sistem informasi akuntansi. Cuman kalau memang, ya kalau orang accounting, sistem informasi akuntansi nanti ada sistem berbasis software. Ya, berbasis software. Ya, kalau Mas Mbak kerja di perusahaan-perusahaan besar, itu biasa kayak Astra, kayak Garuda, Pertamina, nah itu ada SAP. Ya, Enterprise Resource Planning, ERP. Oke, ini chapter 3 ya, tambahannya. Nah, jadi saya close. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ya, di-cut aja. Kemudian saya masuk ke chapter 4. Sebentar saya. Ya. Chapter 4 tentang apa? Nah, ini. Income statement dan related information. Sekali lagi, investor butuh apa? Nah, pokoknya investor, saya sering mengulang-ulang ini karena paling tidak biar logika kita masuk. Investor hanya butuh lu setahun ngapain aja. Kalau lu memang jualan, mana laporan lu? Ini bos. Nah, itulah yang disebut income statement. Terus, ini hasil penjualan sama duit yang gua kasih, ini sekarang sudah jadi apa aja? Nah, itulah yang kemudian kita sebut, saya selalu mengulang-ulang ini statement of financial position. Saya perlu tahu nih posisi per satu tanggal, posisi per tanggal 31 Desember. Ini aset yang saya duit yang saya kasih 1 miliar udah jadi apa aja. Kalau ada laporan laba rugi, berarti saya perlu tahu kinerja Anda selama setahun ketika saya kasih duit 1 miliar. Itu. Nah, nanti ada turunan berikutnya. Kalau pajak butuhnya ini. Tapi ada turunan berikutnya. Kan, manajemen. Ya, lu jualan, untungnya besar. Tapi gue pengen tahu, sebenarnya kasnya gimana? Bisa jadi, lu jualan, tapi semuanya piutang. Jadi nggak ada duitnya. Malah bisa bangkrut lagi. Giliran lain, ternyata lu punya utang banyak. Kan jurnal utang, ya utangnya kreditnya. Tapi belum dibayar, biaya kredit, biaya debat, kreditnya utang, nggak dibayar, ternyata utangnya. Nah, gue pengen tahu, ini kas yang masuk ini buat apa aja? Jadi gue pengen tahu movement, cash movement yang lu lakukan selama setahun. Nah, muncullah laporan arus kas. Ini untuk kepentingan pajak nggak terlalu banyak. Tapi penting kenapa? Jangan sampai investor tahu laba gede tapi bangkrut perusahaan. Kenapa? Jurnalnya piutang pada pendapatan semua. Jadi piutangnya nggak ada yang cair. Sementara utangnya menggunung. Wah, harus dibayar. Nah, harus ada cash kan? Nah, itu. Terus kata si investor, gue pengen tahu juga movement di retaining-nya kayak apa. Movement di ekuitasnya. Di situ kan kemungkinan bayar dividen, kemungkinan ekspansi. Nah, saya pengen tahu, makanya ada laporan perubahan ekuitas. Pajak fokusnya di 2 tadi, naskah laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan.
Kalau di accounting tambah satu lagi. Ada sudah 4 saya sebut ya. Nah, satu lagi. Saya pengen informasi yang non kuantitatif, yang nggak perlu angka-angka. Saya perlu yang narasi, deskripsi. Nah, muncullah catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 standar, 5 unsur laporan keuangan. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, income statement. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya ya tadi. Gue pengen tahu kinerja lu. Gitu. Jadi ini saya coba bahasa sederhanakan aja ya. Ya penjualannya berapa, yang jelas biayanya gimana. Gitu. Keterbatasannya apa? Keterbatasannya ini pasti transaksi yang masa lampau. Yang sudah terjadi. Berarti labanya pada saat itu. Nah, sementara investor kan nggak sekedar tahu kinerja manajemen. Gue pengen tahu nih aset gua sudah apa, jadi apa aja, dan ini akan gua pakai untuk memprediksi di masa mendatang. Itu cerita mengapa konsentrasi investor bergeser dari yang tadinya income statement, laba rugi, pada saat itu pajak masuk, makanya pajak penghasilan. Tapi kemudian karena standar akuntansi kita sekarang ini lebih fokus untuk investor di pasar saham global. Nah, yang dipentingkan bukan income statement, tapi statement of financial position. Yang penting posisi keuangannya seperti apa sih? Karena apa? Gua pengen melakukan investasi ini. Nah, berarti pengen yang akan datang. Itu. Nah, formatnya itu nanti saya akan ada pertanyaan. Oke, saya skip dulu. Jadi format laporan keuangan intinya adalah ada pendapatan, ada biaya. Intinya itu. Ada cuman. Sekarang kan pendapatan biaya ini berkaitan dengan transaksi yang lalu. Saya pengen tahu juga dong. Saya pengen tahu nih aset ini kalau saya lihat harga pasar sekarang itu berapa sih? Kalau pakai pendapatan dan biaya nggak mungkin bisa, karena itu transaksi masa lalu. Terus gimana? Nah, ya udahlah, muncul pos baru. Pos baru ini yang nanti disebut dengan Other Comprehensive Income, OCI. Kalau yang format tadi ya, pendapatan biaya nanti saya akan bahas khusus. Kemudian di dalamnya itu ya terserah mau dipecah menjadi kayak pendapatannya kayak apa, silahkan. Terserah, tergantung usahanya. Kayak misalkan kami di konsultan pajak ada pendapatan dari jasa asistensi, kemudian pendapatan dari jasa kepatuhan, jasa penyusunan Tipidok. Jadi penamaan pendapatan atau pembagian pendapatannya tergantung masing-masing perusahaan. Nggak ada ketentuan baku. Biayanya pun sama. Itu. Oke. Ini reporting within the income statement, gross profit itu nanti kita bahas ini sebentar. Jadi ada gross profit dan net income. Nah, kemudian dimungkinkan laporan keuangan, laporan laba rugi ada kesalahan, ya silakan dikoreksi. Makanya ada restatement, ada penyajian ulang. Tapi bisa juga saya nyusutin ke mobil 4 tahun kayaknya terlalu cepet deh. Mendingan saya perpanjang jadi 8 tahun, ngikutin pajak aja deh. Nah, itu ada accounting changes. Ini. Nah, retained earning statement tadi sudah, statement of changes in equity sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Memahami penggunaan dan keterbatasan laporan laba rugi. Sekali lagi, kalau udah ngomong laba rugi berarti informasi masa lalu. Tapi bisa dipakai untuk memprediksi masa depan. Cuman ya hanya lihat growth aja. Ini kira-kira per penjualan tahun berikutnya gimana? Nah, kayak sekarang nih. 2020 pandemi jeblok untuk sebagian usaha.
2021 gimana? Nah, kita bisa memperkirakan. Tapi yang nggak bisa menjadi, karena apa? Ini keterbatasannya, ini historical cost. Oke. Company omit items that cannot be misunderstood. Ya, laporan laba rugi ada kalanya itu tidak memasukkan unsur-unsur yang tidak bisa diukur secara andal. Contohnya apa? Sekarang biaya tenaga kerja itu sebenarnya biaya tenaga kerja aja atau termasuk yang lain? Orangnya, kenapa orangnya nggak disusutin gitu? Kan itu aset yang paling berharga. Jadi sering saya guyonan gini, karena saya S2 belajar Human Resource Management, kata orang HRD, manusia itu adalah aset yang paling berharga di perusahaan. Kata orang accounting, ya karena saya belajar accounting juga, PRED. Gitu kan. Kenapa PRED? Karena nggak pernah bisa dicatat di neraca, nggak pernah bisa dicatat di laporan laba rugi. Nyatetnya gimana? Karena nggak bisa diukur secara andal. Mau ngukurnya apa? Berat badan, tinggi badan, ubannya, nggak bisa. Tapi memberikan kontribusi, iya. Makanya ya sebatas gajinya aja. Ya, laporan laba rugi, ini tadi ya, ada juga yang nggak bisa diukur. Kemudian juga laporan laba rugi ini dipengaruhi terutama angka-angka. Nah, ini penting nih. Nomor 2, yang kedua, ketiga ini terus terang sering dipakai untuk kepentingan tax planning, kepentingan tax management, termasuk kepentingan earnings management. Ini. Jadi gini, ini guyonan untuk akuntan biasanya ditanya oleh perusahaan, oleh direksi perusahaannya. Pak, bisa nggak? Jadi gini, bukan bisa, saya ulangi. Ada pertanyaan, Pak, 4 tambah 3 berapa, Pak? Itu direksi perusahaan nanya ke akuntan. Akuntan balik tanya, Bapak mau berapa? Nah, itu ya. Jadi Mas Mbak, akuntan itu bisa mengubah 4 tambah 3 bukan 7. Ya. Nah, ini yang terjadi di yang sekarang ini, kasus suap di Ditjen Pajak itu, kalau Mas Ban, itu tidak lepas dari nanti bagaimana transaksi akuntansinya itu dimanipulasi. Itu. Bisa jadi oke, secara accounting standarnya, tapi bisa juga fraudulent financial reporting. Nah, makanya kalau di bahasa accounting ada namanya creative accounting. Orang mengatakan kreatif itu positif. Kreativitas itu selalu dikonotasikan dengan hal yang positif. Tapi giliran nempel ke akuntansi dan pajak itu udah konotasinya bisa berubah itu. Di pajak ada istilah creative compliance. Di accounting ada istilah creative accounting. Gitu. Nah, kenapa? Ini masalah di judgment. Jadi judgment itu akan dipengaruhi oleh etika, oleh moral. Sebetulnya sudah ada hitung-hitungannya, pendapatan kurangi biaya, ketemu laba 1.000, ya pajaknya 250. Tapi gimana caranya? Pajaknya dikurangi. Caranya apa? Ya akuntansinya dikurangi. Dengan cara apa? Mungkin pendapatannya di-drop, pindah ke neraca, atau biayanya ditambah dengan cara biaya pada utang. Nah itu. Atau penyusutannya digeser. Penyusutan misalkan ya, straight line. Digeser menjadi accelerated depreciation, penyusutan dipercepat. Saya punya harta 1 miliar, kalau saya susutin 4 tahun, 250. Tapi kalau susutin penyusutan dipercepat, double declining balance, tahun pertama udah 50, tahun kedua 25, tahun ketiga 12,5. Nah, itu beda metodenya. Ya, ini. Nah, kemudian yang ketiga ini judgment, ini kalau udah judgment, professional judgment, ini kadangkala etika bermain. Yang tadi, 4 tambah 3 nggak mesti 7. Bisa juga nanti dibuat 5 gitu. Nah, ini terus terang
kasus yang suap pajak yang lagi rame di KPK melibatkan dua petinggi DJP ini tidak lepas dari bagaimana akuntansi berperan. Karena apa? Dasar SKP kan surat ketetapan pajak itu ya pasti di laporan keuangan. Yang tadi labanya 1 miliar, harusnya pajaknya 250, terus kurangin Pak. Ya udah, kurangin dengan cara apa? Ya pajaknya diturunin kan. Kalau pajak turunin berarti labanya turunin. Sekarang kalau laba turunin 500, pajaknya udah separuh tuh. 125 kan yang tadi 250. Caranya gimana? Ya pilihannya dua. Pendapatannya kurangin bisa nggak? Oh, ada PPN, Pak. PPN-nya ini agak susah. Ya udahlah, kalau gitu biayanya naikin. Jadi seolah-olah biayanya dinaikin. Dengan cara apa? Gampang jurnal biaya jasa pada utang. Nah, itu yang banyak dipakai. Ya, sederhana. Tapi inilah keterbatasan laporan laba rugi, Mas. Muncul moral, etik ya, etika moral yang berperan. Kalau serakah ya sudah dia ini kayak sekarang. Jadi kalau udah ngelihat ada kasus kayak gini, udahlah. Kalau udah ngomong perusahaan akuntansi itu, akuntan itu adalah dokter perusahaan. Jadi dia tahu bagaimana cara otak-atik mau legal, ilegal tahu. Jadi Mas Ma memang saya sebenarnya udah minta ya ke waktu itu kaprodinya Mbak Mila. Tolong akuntansinya diperbanyak gitu jamnya, tapi ternyata masih belum. Soalnya apa? Bicara pajak nggak bisa lepas dari akuntansi. Bahkan ya kalau bicara PPH itu udah nempel ke accounting itu. Accounting teorisnya banyak banget. Undang-undang PPH itu isinya apa? Akuntansi. Pasal 1 tahun pajak. Itu tahun pajak nempel ke accounting period, nempel ke going concern. Pasal 2 subjek pajak itu nempel ke entity, accounting entity. Ya dalam hal ini lebih ke badannya ya. Itu. Pasal 4 itu penghasilan nempel ke accounting. Pasal 5 masih penghasilan BUT, pasal 6 biaya matching cost against revenue. Pasal 6, pasal 9 itu berkaitan dengan prinsip akuntansi, matching cost against revenue, menandingkan biaya dan penghasilan. Pasal 9 sama pasal 78 itu orang pribadi, pasal 10 bagaimana pengukuran harta. Accounting itu, harga perolehan. Pasal 11 penyusutan, ngikut accounting. Nah itu, Mas Mbak. Jadi belajar PPH itu nggak lepas dari belajar akuntansi. Makanya perkuat di situ. Baik. Nah ini, earnings management, bagaimana cara kita mengelola laba. Dengan cara apa? Ya tadi, 4 tambah 3 bisa bukan 7, bisa 6. Geser, labanya, penghasilannya digeser, dicepetin, ditunda. Ini timing of recognition ini, Mas. Bisa dicepetin, bisa ditunda, itu tergantung. Transaksinya digeser-geser. Legal, bisa legal. Contoh, akhir tahun. Ini labanya terlalu gede nih, Bos. Udah gini deh, minta ke vendor. Kirim tagihan. Tujuannya apa? Kalau udah ngirim tagihan berarti biaya pada utang nongol. Kalau biaya pada utang, biayanya ditambah. Sehingga bisa mengurangi laba. Gitu. Nah, kalau udah earnings management udah ini, kalau udah ini cerita tentang bagaimana kreativitas akuntansi. Makanya tadi akuntansi itu betul-betul bisa kreatif kalau memang sudah tahu celah-celahnya. Di pajak ada istilah creative compliance, akhirnya berujung pada tax avoidance, penghematan pajak legal, cuman tidak sesuai spirit, unacceptable lah. Bukan salah, enggak salah, tapi unacceptable. Karena apa? Cari celah, cari loophole. Nah, akuntansi sama, bisa earnings management, kenapa? Cari loophole di standar akuntansi. Dan akuntansi itu punya fleksibilitas. Oh, ini disertasi saya bahas ini. Jadi pokoknya kalau kita sudah tahu akuntansi,
ditambah tahu pajak, nempel, udah itu. Kuat. Penghematan pajak. Tapi kalau kebablasan ya sudah. Akan muncul yang sekarang terjadi di kasus suap ya. Baik. Nah, sekarang konten, isi, dan format laporan laba rugi. Ya, memang kita pakai accrual ya. Sebentar, saya minum dulu. Ini Mas, Mbak. Income, penghasilan dibagi dua, ada revenue, ada gain. Itu. Income increases in economic benefit during the accounting period in the form of inflow or enhancement of asset. Piutang pada pendapatan berarti enhancement of asset. Bank pada pendapatan berarti inflows of asset. Atau bisa juga decrease of liabilities. Contohnya apa? Saya punya utang, utangnya dihapus. Berarti utangnya debit, kreditnya other income alias gain. Decrease of liabilities ini. Decrease of liabilities ini, saya punya utang dihapus. Berarti jurnalnya utangnya di debit, kreditnya other income. Ya, kalau nanti saya ujian nggak pernah ngasih definisinya, jadi lebih ke pemahaman. Karena ternyata belajar akuntansi yang pernah saya lakukan dulu di STAN selama 5 tahun, D3 3 tahun, D4 2 tahun, itu terlalu banyak clerical, memang kuat, tapi jarang yang dipakai di dalam praktek. Itu. Jadi saya coba bangun karena memang basic saya adalah praktisi, saya tarik ke dalam kampus sehingga ini loh teori-teori yang berhubungan dengan praktek ya. Ya, jadi income, revenue. Revenue itu apa? Pasti kalau udah ngomong revenue itu dari pelanggan. Nah, ini juga definisi ini sekarang sudah berubah nih. Ya betul, dividen bisa revenue tapi bisa juga. Tapi standar akuntansinya berubah. Jadi revenue memang dari aktivitas normal, sementara gain itu bukan aktivitas normal. Kalau bahasa Indonesianya revenue pendapatan, gain-nya itu keuntungan. Itu. Oke, nah expense itu bisa biaya pada bank atau biaya pada utang. Keluar duit, keluar aset, bisa juga expense-nya saya bayar pakai apa? Udah nih, gua nggak punya duit, gua beli handphone, nggak punya duit, terus gimana? Jadi cincin gua kasih deh gitu. Nah itu outflow of asset, ya kayak tukar tambahan. Atau ngeluarin surat utang, expense pada utang. Ya. Nah, nama akunnya macam-macam. Pokoknya terserah, akunnya bisa biaya, bisa loss. Ya, ada expense itu biasanya dari operasional, sementara loss kerugian itu bukan operasional. Nah, ada yang menerjemahkan expense beban, ada yang menerjemahkan expense biaya. Itu oke, ini masalah penerjemahan. Ada yang menerjemahkan cost of goods sold apa? Kalau guru besar akuntansi UGM mengatakan cost of goods sold ini adalah ya cost KOS. Soalnya kalau cost of goods sold harga pokok penjualan nggak sinkron. Cost bisa juga biaya, tapi kenapa disebut harga? Jadi nggak sinkron ya udah dia menggunakan pendekatan ilmu bahasa. C berubah menjadi K, kemudian ST ya T-nya hilang. Spesialis ya spesialis ST belakangnya tapi di Indonesia kan menjadi spesialis. Kalau C misalkan kredit ya K. Jadi dari ilmu bahasa makanya cost of goods sold ya cost
Tapi oke lah, ini yang sekedar bahasa. Tapi intinya kalau sudah ngomong expand itu ada dua, ngomong income ada dua. Nah, gini Mas Mbak, saya ingin menekankan pertanyaan begini. Mungkinkah ini seringkali pakai lagu Stinky ya. Jadi, mungkinkah perusahaan manufaktur buat laporan laba rugi tanpa COGS? Nah, silakan Mas Mbak. Mungkin nggak? Mungkinkah perusahaan trading, perusahaan manufaktur buat laporan laba rugi tanpa COGS? Mungkin nggak? Ada yang mau komentar, Mas Mbak? Silahkan. Mungkin aja nggak sih Pak, tapi ribet jadinya. Nah, ini jawabannya. Ya. Mungkin. Jadi klasifikasi beban itu bisa mengacu pada sifat, nature itu sifat. Di sini nggak ada HPP, adanya adalah cost of materials used, direct labor incurred, kemudian delivery expense, advertising expense, employee benefits, kesifat dari biaya-biaya itu. Jadi nggak ada tuh HPP. Beda kalau nanti kita menggunakan pendekatan function. Nah, cost of goods sold, itu Mas Mbak. Jadi kalau nanti belajar transfer pricing, nah itu metode cost plus atau result plus. Transfer pricing belajar nggak Mas Mbak? Belum ya? Belum Pak. Semester Atau depan pajak enggak? internasional. Ada pajak internasional. Oh, mungkin nggak ada khusus ya. Nah, kalau di Iya, nggak ada S2 itu khusus. ada topik khusus tuh. Jadi gini, saya ulangi ya. Jadi secara standar akuntansi keuangan di PSAK 1, boleh perusahaan manufaktur atau perusahaan trading membuat laporan laba rugi tanpa HPP. Terus, jadi namanya bukan HPP, ya namanya tadi. Sekarang unsur HPP apa? Ada bahan baku, ada upah, langsung ada biaya pembantu. Ya udah pakai itu aja. Jadi semua biaya mengacu pada sifat biaya itu. Tapi ada juga yang menggunakan pendekatan fungsi. Makanya ada fungsi produksi, itulah yang kita kenal dengan HPP. Ada fungsi penjualan, kita kenal dengan selling expense. Ada fungsi administrasi, ada fungsi distribusi, muncul distribution expense. Ada fungsi misalkan administrasi sudah, ada fungsi promosi, ada promotion expense. Nah, ada fungsi lead bank. Nah, ini semua fungsi. Nah, ada juga yang gabungan antara nature dengan function. Jadi kalau udah expense, sekali lagi sangat mungkin perusahaan manufaktur membuat laporan laba rugi tanpa COGS, tanpa HPP. Karena pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sifat. Ini. Ya, kalau melihat di contohnya, ini. Cost of service kayak HPP ya. Nah ini 400-145, ini cost of service ini berdasarkan fungsi, kalau ini berdasarkan nature. Sifat. Nah, ini. Fungsi, ada fungsi produksi, cost of services, selling. Ya. Ujungnya sama. 205. Ini, di sini juga 205. Ya.
gain loss itu bukan dari operasi perusahaan. Gain misalnya keuntungan selisih kurs, penjualan harta. Kalau loss bisa selisih kurs, penjualan harta. Ini biasanya bukan dari unusual items ya. Jadi bukan dari kegiatan operasional sehari-hari. Oke, ini saya nggak bahas detail. Itu aja untuk yang sebentar tambahan. Kalau yang teks yang ini nggak perlu, nggak dibahas. Oh, yang nih. Oh, Cina ini dia. Saya loncat. Returning kita nggak bahas ya. Tidak diminta oleh Pak Adang. Saya bahas yang, nah ini. Jadi gini Mas Mbak. Dengan penerapan IFRS, perusahaan ya selaku investi diminta untuk menyajikan laporan laba rugi sekomprehensif mungkin. Itu cerita sederhananya gitu. Supaya investor selaku pemilik ataupun investor ini ada dua ya, Mas Mbak. IFRS ini memberikan guidance kepada investi untuk membuat laporan keuangan yang disajikan ke investor. Sekali lagi, siapa investor? Investor bisa debt investor, bisa equity investor. Debt investor berarti dia punya pinjaman. Kenapa punya pinjaman? Karena kita menerbitkan surat utang, surat obligasi. Nah, investornya membeli obligasi kita dengan harapan ada yield, ada hasil berupa bunga. Ya, bunga obligasi. Tapi ada juga investor yang lebih suka, kayak sekarang misalkan unicorn, dekakorn ya, ini investasinya begitu besar karena berupa saham. Kayak misalkan Bukalapak dengan SCTV ya, atau Astra di Tokopedia itu karena saham. Jadi equity investor. Nah, cerita sederhananya tadi laporan laba rugi adalah hasil kinerja. Nah, kalau bisa, istilahnya standar akuntansi mengatakan kalau bisa lu manajemen buat laporan laba rugi kinerja lu sekomprehensif mungkin. Jadi silahkan dicatat pendapatan, keuntungan, biaya, atau kerugian yang memang mempengaruhi laba rugi. Ini yang kita kenal dengan ini. Pos laba rugi. Nah, itu ya. Nah, sebelum IFRS, pajak dengan accounting sama, pos laba rugi di sini. Tapi juga manajemen, lu buat laporan laba rugi sekomprehensif mungkin yang memungkinkan mencatat keuntungan kerugian tapi nggak mempengaruhi laba rugi. Loh, kenapa Pak? Saya pengen tahu kalau laporan laba rugi ini mencatat juga naik turunnya aset atau liabilitas karena fair value accounting. Nah, gitu. Jadi ada istilah fair value accounting. Fair value accounting ini versus ya. Historical cost accounting. Ya. Nah, pajak fokusnya di sini. Kenapa? Ya laba rugi. Laba rugi itu ya punya hasil kerja kamu apa? Hasil kerja kamu kan berarti yang lampau. Nah, kata si aturan pajak ke manajemen. Berarti ya hasil kerja kamu. Pendapatan ya pajak fokus yang ini. Tapi investor enggak. Gua pengen juga yang bawah. Karena apa?
Gue pengen tahu nih harga pasar tanah ini, bangunan ini berapa. Kalau gue jual berapa. Gue tahu, dulu belinya misalkan 1 miliar, tapi kan sekarang katanya tetangga udah harga 10 miliar per, ya katakanlah kalau di Jakarta itu, di Kuningan, sudah 50 juta per meter. Di Sudirman itu ya. Saya pernah karena ada tetangga saya itu, waktu itu ketika digusur 10 juta, sekitar 4 tahun yang lalu, sekarang udah 50 juta per meter. Itu di Kuningan, di Sudirman, Setiabudi itu. Nah, ya, gue pengen tahu dulu beli murah, tapi sekarang gue pengen tahu harga sekarangnya. Nah, harga sekarang ini nggak mempengaruhi kinerja, karena gue pengen tahu kalau neraca ini pakai fair value accounting. Nah, makanya muncullah pos baru di bawah ini yang kita namakan other comprehensive income. Ini biasa disebut dengan yang atas ini, profit and loss. Ya. Kalau yang di bawah biasa disebut dengan OC, other comprehensive income. Profit and loss and OC ini bagian dari statement of comprehensive income. Gitu, Mas, Mbak. Jadi bicara sederhananya, kalau nanti ngeliat laporan laba rugi perusahaan-perusahaan TBK selalu terbelah, tanda kutip bukan terbelah ya, selalu terbagi menjadi 2 unsur pendapatan, penghasilan. Jadi sekali lagi, kalau udah kita memahami laporan laba rugi ini berarti terbagi 2 ya. Ada yang berasal dari kinerja perusahaan. Itu yang di atas, profit and loss, pos laba rugi. Ada juga yang berasal dari bukan kinerja perusahaan, tapi penerapan fair value accounting, sehingga muncul unrealized gain, unrealized losses. Itu ceritanya. Nah, ini. Kalau yang sebelah kiri, hasil dari kinerja. Nah, kalau yang sebelah kanan, hasil dari penerapan unrealized gain, unrealized loss. Banyak ini. Aset tetap bisa menggunakan model revaluasi, tapi nggak untuk pajak, untuk accounting aja. Nah, itu bisa aset tak berwujud, kemudian surat berharga, ya ada juga nanti agriculture, produk pertanian, ya, produk agrikultur. Saya punya misalkan saya punya sapi umur setahun dari anakan. Harganya berapa? Nggak bisa diukur karena dari anakan, bukan beli. Tapi dengan accounting bisa. Bos, coba tanya ke pasar dekat, pasar ternak, pasar hewan. Harga sapi setahun berapa? 1 juta. Kan harga sapi di pasar. Sekarang, ya bos bawa sapi ini ke pasar, ongkosnya berapa? Ya kalau nyewa ya 100.000 lah. Oke. Berarti harga wajar sapi ini 1 juta kurangi 100.000. Itulah yang disebut dengan net realizable value. Pajak nggak bisa ini. Ya pajak ya cost-nya, ya lu keluarin berapa. Nah, ini contoh dari unrealized gain atau loss. Oke ya, jadi Mas Mbak, ketika belajar laba rugi, ada 2 pos laporan laba rugi. Nah, terus pajak gimana? Pajak sebetulnya berkepentingan yang sebelah kiri aja. Nah, pajak berkepentingan sebelah kiri aja, cuma di dalam praktek pada saat pemeriksaan, kadang-kala pajak lari ke kanan gitu. Kenapa? Karena ada income. Income itu tambahan kemampuan ekonomis, diterima atau diperoleh. Diperoleh, sudah di-accrue. Ada unrealized gain, kena pajak dong. Tapi giliran loss, unrealized loss, nggak kena pajak. Kenapa? Nggak ada penghasilannya. Kan matching cost against revenue, itu yang menjadi masalah dalam praktek. Nah, Mas Mbak, kalau mau skripsi ini, wah ini bisa saya guide nih. Saya punya bahan, karena memang itu bagian dari disertasi saya. Oke, itu cerita tentang laba rugi ya. Waktu tersisa, saya bahas untuk chapter
5. Saya siapkan dulu chapter 5. Ya, saya gunakan bahasa sederhana, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Ini akan menjadi basis nanti Mas Mbak belajar pos-pos yang ada di dalam neraca termasuk laba rugi. Ya, ini. Mana ini? Oke. Ya, kita bahas sesuai dengan SAP, kita bahas laporan posisi keuangan. Jadi kita nggak bahas statement of cash flow. Sebetulnya statement of cash flow itu dipakai juga di dalam pemeriksaan. Cuman di SAP nggak perlu dibahas ya. Ya udah kita bahas di statement of financial position. Baik. Sekali lagi, kalau udah ngomong laporan posisi keuangan, manajemen, gua pengen tahu gua ngasih 1 miliar ke lo, ini sudah jadi apa aja? Sudah jadi apa aja, berarti harus melihat per tanggal tertentu. Ini sudah dipakai untuk operasional apa aja. Nah, kalau itu periode. Sudah jadi apa aja? Berarti harus melihat nih, per tanggal 31 Desember udah. Nah, asetnya berapa, liabilitasnya berapa, equity. Nah, ini juga sama. Kalau pakai historical cost counting, berarti aset tanah, gedung, itu masih muncul pakai angka yang lama. Nah, kepentingan investor, gue pengen lihat asetnya pakai harga pasar sekarang berapa. Nah, makanya boleh dengan menggunakan harga pasar atau revaluation model. Ya, soalnya bisa jadi saya punya gedung ini, oh ini gedung pasaran sekarang udah mahal nih, berarti saya bisa naikin harga sewa. Nggak ngelihat dulu belinya berapa, tapi sekarang saya ngelihat posisi sekarang. Itu ya. Nah, manfaatnya menghitung tingkat suku bunga. Nah, ceritanya begini. Sekarang ya, menghitung tingkat imbal hasil, tingkat suku bunga, tingkat imbal hasil. Apa rumusnya? Rumusnya adalah ROA. Apa ROA? Return on asset. Contohnya apa? Saya punya gedung perkantoran, kira-kira ini gedung perkantoran saya bisa menghasilkan seperti apa sih? Nah, ini aset saya gedung. Ini ternyata gedung saya, kayak contoh kalau di dekat kantor saya ini ada Arcadia. Di sebelah kanan itu ada gedung Siemens ya, Arcadia. Itu terkenal gedung itu fully occupied. Fully occupied. Jadi betul-betul penuh terus. Kalau saya ke sana ternyata gedungnya betul-betul green building. Tamannya begitu banyak dan orang nyaman jalan dari satu gedung ke gedung lain, ada koridor dan tamannya begitu rindang, begitu asri. Nah, itu yang membuat jadi gedung ini punya nilai sewa yang jauh lebih tinggi dibanding gedung yang hanya bangunan beton. Nah, ini berarti return saya, gedung sama, sejeran, tapi return-nya bisa berbeda. Itu. Ini computing rates of return. Ada rumus ROA. Kemudian, evaluating the capital structure. Oke. Aset
kita bisa peroleh dengan cara apa? Ada dua. Saya beli pakai uang sendiri atau saya beli pakai uang pinjaman. Makanya kalau di dalam akuntansi ada, di dalam pajak juga nanti ada istilah ini DER. Sudah pajak internasional belum belajar ya? Debt to equity ratio. Oke. Bagi investor mendingan mana? Investasi saham atau ngasih pinjaman, Mas, Mbak? Kira-kira? Investasi, Pak. Investasinya apa? Utang, beli surat utang, ngasih utang pinjaman, atau beli saham? Atau investasi modal? Modal, Pak. Oke. Kenapa, Mas? Karena mungkin biasanya orang investor kurang suka ngutang, Pak. Oh, investor yang ngutangin loh. Investor yang ngutangin, yang ngutang investi. Jadi modal ya? Tergantung profil resikonya, Pak. Oke, jadi gimana, Mas? Kalau misalnya dia mau agak aman sih mungkin lebih di obligasi kali ya. Karena Atau tiap tahun di dapat surat bunga. utang gitu. Ya karena dapat bunga. Karena kan Oke. kalau saham itu biasanya ngejar capital gain-nya gitu. Ya, Nah, capital saham bisa gain-nya juga itu yang dividen kan? nggak dapat. Ya. Tapi jarang. Jarang, betul. Nah, itu Tergantung jadi perusahaannya. betul. Tergantung preferensi dari si investor tuh. Gue pengen apa? Kalau gue pengen secure, pengen aman, ya sudah tiap tahun dapat bunga, otomatis saya beli surat utang, berarti saya ngasih pinjaman. Oh enggak, gue pengen gambling. Nanti kalau saham bagus, gue jual. Capital gain-nya lebih tinggi itu dari bunga. Gain. Dengan demikian, high risk, high return. Oh enggak, gue setor saham, kenapa? Gue pengen mengelola perusahaan juga, pengen nimbrung di dalam manajemen. Nah, berarti gue pengen ikut ngelola. Jadi bukan sekedar imbal hasil dalam bentuk bunga atau gain, enggak. Gue pengen ikut ngelola. Nah, pilihannya adalah mau kepemilikan berapa? Di atas 25-50 atau gue pengen kontrol, pengen mengendalikan. Nah, jadi tergantung dari preferensi si investor. Nah, itulah makanya investor bisa ngatur ini kayaknya saham atau surat utangnya ini gimana. Nah, dari sisi investi sama. Investi juga berpikir, orang investor ini kira-kira suka mana nih? Makanya kadangkala udahlah kalau secara umum begini, kalau perusahaannya bagus mendingan surat utang. Ya kalau surat utang ya udah ngasih rutin lah bunga. Tetap gue yang lola, kata si manajemen, kata si existing investor, gue yang lola. Gue nggak mau nerbitin saham baru. Pokoknya kalau mau surat utang. Tapi kalau pengen lebih transparan ya udahlah, gue terbitin saham baru. Nah itu. Jadi ini bisa memberikan informasi terkait dengan struktur permodalannya. Nah, ada kalanya untuk kepentingan pajak yang namanya thin capitalization. Jadi thin capitalization. Pertimbangannya apa? Capitalization. Nah, ini di pajak ada ini. Pertimbangan pajak. Gini bro, kalau gua kasih modal dalam bentuk saham, berarti kan gua dapat dividen. Dividen itu non-deductible expense bagi si investi. Tapi kalau misalkan gua kasih utangan, pinjaman, nah nanti akan muncul biaya bunga. Biaya bunga itu deductible. Jadi kalau mau utangnya digedein, modalnya dikecilin. Nah, itu yang disebut dengan thin capitalization. Dengan demikian, seolah-olah itu utangnya gede banget, berarti biaya bunganya gede.
berarti bisa mengurangi pajak. Nah, ini yang kantor pajak nggak mau. Lu yang bener dong, bisnis. Ya kalau mau modal saham lah, jangan tingkat di sini. Pajak nggak mau. Kenapa? Ya gara-gara lu kayak gini, biaya bunganya gede sekali, sebenarnya itu saham. Nah, makanya pajak membuat aturan tentang debt to equity ratio 4:1. Debt-nya 4, modalnya 1. Logikanya kenapa? Karena perbankan komersial saat ini itu juga menggunakan rumus 4:1. Jadi modal 1 bisa minjem sampai dengan 4 gitu. Itu masih bisa. Jadi ada kepentingan untuk pajak juga ini. Oke, itu yang kedua ya. Yang assess risk and future cash flow. Nah, saya bisa melihat bagaimana risiko dan cash flow di masa mendatang karena saya bisa memproyeksikan aset ini di kedepannya. Pilihan saya begini. Saya punya gedung, ini gedung idle, apakah saya ubah menjadi gedung perkantoran atau saya jual? Nah, ini kan bisa mengukur future cash flow-nya. Kalau jual, agak susah juga dengan kondisi pandemi, orang mau beli, mikir juga. Ya. Tapi kalau saya buat perkantoran, risiko juga nggak laku. Nah, itu jadi nanti tinggal pilihan mana ya. Baik. Nah, terus laporan posisi keuangan juga bisa dipakai untuk likuiditas. Likuiditas itu apa nih? Nih. Bagaimana, how quickly will my asset convert to cash? Jadi ada, selain aset ini ya, selain kas dan bank, piutang persediaan ini bisa kita konversi dengan cepat ke kas. Itu likuiditas. Kalau persediaan kan gampang tuh. Piutang bisa. Kalau mang ini kan tinggal nagih. Kalau susah ya sudah jual. Nah, kayak ada trade jual ini asa cesi ya. Itu. Nah, itu likuiditas. Bagaimana kecepatan aset-aset ini kita ubah menjadi kas. Berarti kita harus melihat ke aset. Lalu bisa juga kita melihat tingkat solvabilitas, dalam bahasa Inggrisnya solvency. Artinya saya punya utang lancar ini bisa segera ditutup pakai aset lancarnya berapa sih? Nah, saya pernah menganalisis aset lancar itu hanya misalkan ya 10 miliar, tapi utang lancarnya, utang dagangnya itu ini 10 miliar aset lancarnya, utang dagangnya 40 miliar. Oh, itu udah berbahaya itu. Jadi enggak, aset lancarnya 10 miliar, aset lancar ada bank, ada piutang, sementara utang lancarnya yang jatuh tempo tahun ini 40 miliar, oh, udah bahaya. Caranya apa? Jual aset tetap itu. Kalau enggak, pemegang saham setor tambahan modal buat bayar utang lancar itu. Nah itu. Jadi informasi-informasi yang ada dalam neraca itu bisa memberikan informasi terkait dengan rasio-rasio ini, rasio likuiditas, solvensi, kemudian bagaimana financial flexibility. Ya, financial flexibility, fleksibilitas di dalam keuangan kita ya mirip dengan yang liquidity itu. Jadi kira-kira ini si debitur saya mau ngembaliin ke saya berapa lama sih gitu. Nah, ini financial flexibility. Oke. Keterbatasannya kebanyakan aset dan utang menggunakan historical cost. Nah, tadi dengan adanya fair value accounting, historical cost accounting ini diubah, digeser ke fair value accounting. Makanya aset-aset yang dicatat berdasarkan historical cost itu kemudian naik gara-gara nilai pasarnya berubah. Berarti kan apa? Asetnya naik, ada gain, tapi unrealized, masuknya kemana? Ini bukan dari operasi perusahaan, berarti nggak bisa masuk
ke pos rugi laba, masuknya kemana? Masuknya ke OG. Dan untuk mengukur harga pasar perlu judgment, perlu estimasi. Nah, itu keterbatasannya. Nah, ini yang tadi saya contohkan ya. Aset manusia itu nggak bisa dinilai. Ya. Nggak bisa diukur. Dan nggak bisa masuk ke neraca karena ya berapa sih ininya harganya. Nah, tadi. Terus kalau diukur berapa? Terus nanti kan ada penyusutan karena memiliki feature economic benefit. Nah, itu nggak bisa lagi bebannya. Baik. Satu lagi prepare specified statement ini enggak ini. Jadi ya. Ini persamaan dasar ya. Jadi Mas Mbak ya, sebelum ini udah hampir jam 4. Ketika kita bicara laporan posisi keuangan, aset itu, nah ini aset itu nggak mesti memiliki. Itu yang tadi cerita saya, right of use asset ya. Pokoknya ada sumber daya yang saya kontrol, kemudian saya punya hak terhadap future economic benefit. Dan ini merupakan peristiwa berasal dari peristiwa masa lalu. Contohnya apa? Peristiwa masa lalu adalah saya sewa. Saya bertransaksi, masa lalu tuh nggak mesti tahun lalu ya. Pokoknya terjadi sebagai hasil dari transaksi sebelumnya. Saya bayar 2,4 miliar, berarti untuk 2 tahun. Otomatis saya punya hak dong untuk memanfaatkan kantor lantai 8 Gedung Antam Tower B ini. Nilainya berapa? Ya 2,4 miliar itu. Saya punya hak, dan saya nggak perlu akui sebagai sewa dibayar di muka, tapi saya punya aset yang nanti bisa saya susutkan. Nah, itulah yang disebut dengan right of use asset. Jadi aset tidak mesti memiliki. Nah, inilah yang berbeda nanti dengan pasal 11 Undang-Undang PPH. Yang bisa disusutkan adalah yang dimiliki dan digunakan. Padahal kalau ngomong aset nggak mesti dimiliki. Yang penting digunakan. Kita digunakan itu artinya apa? Kita punya future economic benefit. Dan kita bisa ngontrol aset itu. Itulah kenapa yang tadi saya sebut, ini karena ini isu akuntansi baru ya, sewa. Bagi saya nggak ada hak opsi, nggak ada. Tapi saya dianggap mengontrol satu lantai ini. Saya mau desain seperti apa interior kantor saya, terserah saya karena saya punya hak. Nah, dari sewa yang sudah ini punya hak, dan saya bisa memanfaatkan selama 2 tahun. Nah, itulah yang kemudian perlu dicatat sebagai aset. Nah, kalau liabilitas ini ada kewajiban sekarang, kemudian nantinya terjadi karena ada suatu transaksi event ya, event itu transaksi masa lalu kita akan selesaikan di masa mendatang. Dengan cara apa? Mungkin arus kas keluar, mungkin juga saya bayar dengan aset saya. Saya punya utang nggak bisa bayar, nggak punya duit, udahlah ini jam saya ini saya buat melunasin aja, nah itu. Atau kalau nggak nih handphone saya buat melunasin utang saya. Nah itu aset. Liabilitas, sorry. Nah, yang terakhir, ekuitas, ini residual interest, kepentingan. Residual interest bukan interest bunga ya. Jadi, kepentingan residual. Intinya, aset kurangi liabilitas. Nah, cerita ini ya, Mas Mbak, yang terakhir, ini ceritanya begini. Bagaimana manajemen mengelola aset, dan aset ini bisa berasal dari utang, yang tadi ya, debt financing, liabilitas, bisa juga berasal, ya aset yang saya beli ini berasal dari uang yang sumbernya adalah saham. Makanya persamaannya kan aset sama dengan ditambah ini. Nah ini karena manajemen harus mempertanggungjawabkan aset yang dia punya ke pemegang saham maupun pemegang surat utang. Oke.
Nah ini, satu lagi terakhir. Kadangkala, kalau Mas Bang lihat laporan keuangan, pos kas di atas atau di bawah? Kas bank itu biasanya di atas atau di bawah, di aset? Mas Mbak, ada yang mau berkomentar? Tinggal sedikit nih. Pertanyaan terakhir. Atas, Pak. Ini kenapa di bawah? Current asset. Terus equity. Equity biasanya di atas atau di bawah? Di bawah, Pak. Di bawah, ini di atas. Jadi gini, ada sejarahnya. Ini terakhir ya. Ini ceritanya, kiblat akuntansi kita itu kan ada dua. Akuntansi dunia ya. Pertama Inggris, yang sekarang kita adopsi IFRS-nya. Dulu sebelum Mas Mbak lahir, itu ada akuntansi ala Amerika, US GAAP. Nah, ceritanya gini. Di Amerika, kalau orang butuh dana, dia nggak lari ke pasar modal, dia pinjem. Salah satunya pinjam ke bank. Makanya perbankan di Amerika kuat. Kita kenal siapa perbankan di Amerika? Citibank. Jadi di Amerika itu, kalau butuh dana, biasanya dia nggak ke pasar modal. Dia apa? Ke surat utang, termasuk ke pinjaman. Makanya si debitur, si kreditor ini, si debt investor ini berkepentingan terhadap apa? Gua udah menjamin ke lu, berarti gua harus tahu bahwa posisi arus kas lu kuat. Dan pinjaman gua ini lebih prioritas dibanding saham. Makanya yang dipentingkan adalah current asetnya di atas. Karena current aset kan ada kas, ada bank, berarti lu bisa ngasih, bisa bayar pokok pinjaman dan bunga. Yang saya pentingkan itu. Berarti liabilitas saya di sisi kredit, di sisi kanan ya, itu di atas. Karena dipentingkan itu. Itu cerita mengapa ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang current asset-nya di atas, termasuk current liability di atas. Ini berarti menggunakan model Amerika. Tapi giliran di Inggris beda. Inggris terkenal tuh waktu revolusi industri 1.0 tahun 1876. Mereka ketika butuh modal justru difasilitasi oleh kerajaan pada saat itu dengan cara apa? Buka pasar modal. Jadi investor beli saham perusahaan-perusahaan industri perkereta-apian. Nah, investor butuhnya apa? Lebih butuh adalah ini uang gua udah lu apain? Makanya yang dipentingkan adalah ya ekuitasnya dinaikin, sebelah kanan tuh naik ke atas. Sementara uang gua udah lu pakai untuk beli apa aja. Nah, rata-rata waktu itu industrinya apa? Industri skala besar. Berarti fixed asset-nya naik. Nah, fixed asset non current asset-nya naik di situ. Itu cerita Mas, Mbak. Jadi ada sejarahnya kenapa neraca itu punya dua pendekatan. Sebetulnya semua sama. Ya, kita mau pakai yang ini, kalau ini berarti Inggris punya karena IFRS. Tapi kalau Amerika punya, current asset-nya di atas, current liability-nya di atas. Oke, demikian Mbak, tampilan dari laporan posisi keuangan. Oke, saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Kamis jadi dipisah ya. Saya ngikut aja. Kalau sekarang Mas Mbak bantu saya, ya udahlah. Saya Kamis, saya ngikut Mas Mbak. Ya, saya ngajar 2 kali, nggak apa-apa. Jadi saya berpikir ketika ini kelas yang mana? Yang minta pagi ya? B ya? A. Minta pagi, saya berpikir juga, ini mahasiswa sudah membantu saya, kelasnya digeser, akhirnya itu ya udahlah, saya sesekali juga bantu Mas Mbak juga. Jadi itu pikiran saya, kenapa ada yang minta digeser pagi, udah saya setuju. Walaupun saya ngeluarin tenaga 2 kali, pas liburan lagi ya. Ya, tapi saya berprinsip saya harus bisa membantu gitu ya. Jadi mudah-mudahan kan di lain kesempatan saya juga dibantu. Buktinya apa? Selasa nggak bisa digeser gitu ya. Oke. Baik, itu ada? Nggak ada ya?
Terima kasih karena Mas Raffi sudah nulis nih, berarti sudah biasanya nggak ada pertanyaan. Jadi bahan sudah saya kirim, berarti pertemuan kita tinggal pekan depan. Pekan depan saya lihat kalender lagi ya. Terus terang, ya sebelum dapat jadwal dari Pak Adang, saya biasanya udah dapat plot beberapa ini ya, beberapa webinar. Makanya saya perlu cek lagi. Nanti saya koordinasi sama Mas Krisna kali ya, biasa. Nanti tinggal teman-teman yang lain. Baik, demikian Mas Mbak, terima kasih. Ya, selamat sore, salam sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya, jaga imun dan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya.